mempersilahkan Romo Eko Wahyu untuk memberikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, syukur kepada Allah bahwa kita boleh berkumpul bersama dan berbicara atau merenungkan tentang ketika doa nampaknya tidak terjawab. Terus ngapain gue? Saya tanya dahulu, di antara Bapak Ibu, ada tidak? Angkat tangan, bukan angkat handphone. Ya Allah, malah. Angkat tangan. Siapa yang dalam hidupnya pernah bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan yang dikehendaki? Siapa? Angkat tangan. Jangan ngomong semua, angkat tangan. Kalau ngomong semua, angkat kaki dari sini. Siapa? Syukur pada Allah, 100%. Setuju? Setuju. Tapi Anda tetap berdoa atau tidak? Saya ulangi pertanyaannya. Ini sadar atau enggak ya? Siapa di antara Anda yang selama hidup Anda, dalam doa Anda pernah merasakan bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan yang saya mau? Angkat tangan. 100%. Tapi Anda tetap berdoa. Syukur kepada Allah. Karena apa? Ada juga orang-orang yang ngambek, malas berdoa. Ngapain? Sudah minta capek-capek. Bukan hanya berbisik, Romo, berisik saya pada Tuhan. Kalau janda itu menggedor, saya bukan hanya menggedor, saya mendobrak pintu surga. Dan tetap tidak dikabulkan. Bapak Ibu, saya percaya doa karena sejak kecil di keluarga saya dibiasakan doa. Saya bersyukur kepada ayah saya. Kebetulan ayah saya adalah orang yang gagah. Anaknya lebih gagah. Yang tidak setuju silakan keluar, pintu terbuka. Ayah saya tentara angkatan udara. Dan ayah mempunyai 4 anak. Eko anak pertama, jenenge Eko, Jowo. Ayah saya dari Klaten, ibu saya dari Muntilan. Dua-duanya memang orang Jawa Tengah, tapi saya lahir di Bandung karena bapak ibu punya kerja di Bandung. Ayah saya di angkatan udara, Husein. Lalu ayah itu begitu menekankan anak-anak harus berdoa. Dan ke gereja pun ayah selalu anak-anaknya sama-sama, bareng semuanya. Dan kalau sudah duduk pasti di depan. Namanya saya kecil toh, kalau duduk gak mungkin tegak mendengarkan. Kaki saya goyang-goyang. Langsung ditemu, menang kowe. Menang kowe. Nggak ngerti Romone ngomong apa. Wes rungoki wae. Podo aku ya ora ngerti. Jadi walaupun ayah banyak tidak mengerti khotbah pastor apa, tetapi tetap ke gereja. Itu iman yang setia. Itu iman yang berkenan pada Tuhan. Siapa yang ke gereja sukacita? Dan ada. Semua ke gereja. Neng dibu gereja Itu semua. Tapi coba setelah ke gereja, semua sukacita. Yamca. Yamca. Saya pun sama sejak kecil ayah kalau udah jam 8:30 ayah itu selalu membiasakan kami doa rosario. Bapak Ibu tahu. Jadi ayah selalu doa rosario. Itu 4 anak itu tidak ada doa, tidak ada ya. Rosario terus rosario. Tidak ada yang senang. Lalu kalau udah duduk berdoa, itulah kami. Namanya anak kecil toh, ingin cepet-cepet selesai kalau doa. Jadi kalau udah salam Maria bagian saya selalu Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Lalu adik saya jawab, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Lalu gantian, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu.
Kita jengkel kalau udah bagian ayah. Karena ayah itu sangat mencintai Bunda Maria. Dan ayah berdoa menutup mata saudara-saudara. Mungkin dia membayangkan wanita. Ya pasti ya Maria, jenenge Maria apa ya. Lalu ayah selalu, salam Maria, penuh rahmat. Tuh, kita tuh anak, cepet. Jadi buah tubuh, kalau udah sampai buah tubuhmu Yesus, kita langsung Santa Maria Bunda Allah doakanlah kamu. Jadi apa yang saya maksudkan, doa memang seperti sesuatu yang berat bagi kita. Gak otomatis, maka harus dibiasakan, harus didisiplinkan. Maka saking disiplinnya, kami pun sama setiap malam kalau keluarga itu selalu makan bersama. Malam, kalau pagi tidak bisa. Karena pagi sekolah, siang pulangnya tidak sama-sama. Tapi kalau udah malam, saya selalu mengatakan, makan sama. Dan kami itu keluarga sejahtera. Jadi setiap makan selalu sayurnya bayam. Maka sekarang saya asam urat. Bendino bayam gitu. Dan bapak mengatakan, bayam enak le, sehat. Kurang pengetahuan tentang kesehatan. Dan di samping bayam, ibu selalu ngasih tempe. Setia tempe menemani kami. Maka kalau makan kita sudah serius, tempe gitu. Maka suatu malam kita doa makan, tiba-tiba adik saya yang bungsu, perempuan dia bro. Wah, lihat seperti biasa, konsisten. Sayur ibu. Lalu dia berkata kepada ayah, aku yang berdoa. Lalu ayah kaget karena ini anak bungsu. Wah, dek, kamu berdoa? Ya ayah, saya yang berdoa. Hebat kamu dek. Eko, lihat, adikmu aja berani berdoa, kamu sing gede, ragelem doa, piye kowe? Lalu saya diam saja. Saya tahu ini pasti aneh-aneh doa adik saya. Karena yang paling bandel adik saya. Lalu tiba-tiba setelah itu dia bicara, ayah, ibu, kakak, mari kita berdoa. Tersama Pak Roh Kudus, amin. Tuhan, tempel lagi. Saya sudah ngampet mau tertawa, lalu saya lihat ayah. Dan adik langsung merubah doanya. Semoga engkau memberkati ayah sehingga besok makan daging. Amin. Dan saudara-saudara, doa yang diucapkan oleh orang percaya akan berkenan kepada Tuhan. Amin. Besoknya tempe lagi. Jadi bapak ibu yang terkasih, rupanya doa itu tidak simple. Tidak mudah. Jangan pikir kalau Anda sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Wah, ini lelang hari ini untuk gereja, untuk komunitas kasih. KI. Engkau gusti ngei. Gede mbek apa ya? Mbek aku gitu ya. Mbek aku. Tidak otomatis. Saya tidak percaya. Berikan kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan berkat lebih melimpah pada Anda. Haleluya. Saya tidak bisa menjamin. Jangan katakan amin. Karena nanti Anda minta pertanggungjawaban pada saya. Jadi apa yang saya mau perlihatkan di sini? Bagaimana doa itu nampaknya tidak terjawab. Dan tidak sesuai dengan Injil yang tertulis dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius berkata, mintalah maka akan, carilah maka akan, ketuklah maka akan, pintu akan dibuka. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk, pintu dibuka. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.
Memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu perhatikan kata ini. Memberikan yang baik, bukan memberikan yang mereka minta. Perhatikan di sini, memberikan yang baik. Saudara-saudara, saya ingin menjadi pastor sejak kecil memang. Jadi saya ingat waktu TK, itu kan gurunya mengatakan, ayo anak-anak ke depan, ayo menyebutkan di depan teman-teman kamu, nanti kalau kamu besar mau jadi apa, ayo. Lalu satu-satu maju, lalu teman saya mau jadi tentara. Wah, semua tepuk tangan, woi hebat. Lalu teman saya mau jadi dokter, woi hebat. Saya maju. Lalu saya ngomong, saya mau jadi pastor. Semua diam. Sampai akhirnya guru berkata, Eko, ulangi. Yang sadar ya nak. Lalu saya berkata, teman-teman, saya mau jadi pastor. Lalu satu teman saya tiba-tiba teriak, ih homo. Nggak kawin, homo. Setelah saya jadi pastor, teman itu saya cari. Sudah meninggal dia. Kualat. Saya sejak kecil mau jadi pastor, rupanya baru sadar kenapa tumbuh keinginan menjadi pastor. Akhirnya ibu saya yang cerita. Le, kayak kue bayi, bahasa Jawa Anda bisa atau tidak? Saya nggak bisa sebetulnya. Jadi ibu saya itu menimang. Kalau menimang seorang ibu itu kan menyanyikan toh. Tak lelo, 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 ledung. Yang gede kowe dadi romo. Jadi saya. Setiap saat saya digendong oleh ibu, itu berkat yang ibu berikan. Itu berkat yang ibu berikan. Hebat tidak? Jadi ibu-ibu sekarang menyedihkan. Karena ibu-ibu sekarang sudah jarang menggendong bayinya. Siapa? Susternya. Dan susternya memberi berkat apa? Nyonya repot nih, anak ini selalu nangis nyonya. Menyebalkan nyonya, ini berkatnya, lihat. Jadi kalau anak makin besar makin menyebalkan, diberkatinya salah. Yang kedua, kesaksian bahwa doa orang tua itu sangat mujarab adalah kesaksian mama dari Uskup Bandung. Anda kenal Uskup Bandung? Yang paling ganteng, masih muda, Monsinyur Antonius Subianto Benyamin. Masih muda dia. Coba cari di Google. Dia adalah sekretaris KWI. Dia itu teman saya sejak kecil. Cuma kita beda nasib. Dia berkenan di mata Vatikan sehingga jadi uskup. Saya berkenan di mata Tuhan. Sehingga saya ada di depan Anda untuk menobatkan Anda. Dan kalau Anda tidak bertobat, ya saya yang bertobat kalau begitu. Ibu Monsinyur ini rupanya memberi kesaksian bahwa memang sejak kecil dia ingin punya anak menjadi uskup. Dia doakan anaknya supaya menjadi uskup. Sampai pernah Uskup Bandung yang masih hidup, dia datengin. Monsinyur, saya itu tiap hari berdoa. Lalu Monsinyur, doanya apa Bu? Begini ya Monsinyur, sekarang kan jadi pastor ya. Saya tuh selalu berdoa supaya anak saya jadi uskup, Monsinyur. Lalu uskup langsung diem begini. Gak menjawab lagi. Lalu si ibu ini pergi. Ya sudah ya Monsinyur ya, doakan ya supaya anak saya jadi uskup ya. Dia datang kepada anaknya yang sudah pastor. Dulu Pastor Anton. Mama ngomong apa sama uskup sampai merah kayak gitu, marah. Lihat. Saya mah cuma ngomong supaya nanti anak saya jadi uskup, kamu tuh jadi uskup. Mama, saya bisa jadi uskup kalau itu uskup mati.
gitu? Ya. Jadi saking polosnya ibu. Tapi apa yang mau saya katakan? Ibu itu seperti apapun, walaupun disakiti, tapi tetap memberikan doa untuk anak-anaknya. Jadi ini doa yang paling mujarab. Maka dalam kitab Amsal dikatakan, bila engkau ingin sejahtera hidupmu, apa yang harus kamu lakukan? Hormati orang tuamu. Bahkan di dalam 10 perintah Allah pun dikatakan demikian. Hormati orang tuamu. Berapa di sini yang sudah lama tidak pernah mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal? Berapa di sini yang tidak menyapa lagi orang tua? Ah, repot, Romo. Selalu campur tangan. Siapa yang paling dimusuhi oleh keluarga-keluarga muda kalau bukan mertua? Maka pernah seorang bapak ibu berkata, Romo tahu tidak, pasangan yang paling bahagia adalah Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka tidak punya mertua. Comel Romo. Jangan tepuk tangan, dosa itu. Maka Bapak Ibu, mari kita sekarang perhatikan, doa adalah kepercayaan kepada Allah bahwa Ia akan memberikan yang baik kepada kita. Sekarang kita lihat Katekismus Gereja Katolik nomor 2559 mengatakan apa? Doa adalah mengangkat jiwa kepada Tuhan atau suatu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Jadi sama toh. Jadi tadi di dalam Injil Matius, aku akan memberikan hal yang baik. Dalam Katekismus pun sama, bahwa kita berdoa untuk hal-hal yang baik, betul. Gak mungkin orang berdoa, Tuhan, semoga nanti pulang di sini saya celaka, Tuhan. Masuk rumah sakit sehingga orang-orang ngunjungin saya. Sakit orang itu. Jadi orang selalu berdoa untuk hal yang baik, betul. Tapi pertanyaannya, yang baik menurut siapa? Kalau baik menurut manusia itu selalu sukses, sehat, lancar, tidak banyak masalah, tidak ada godaan roh jahat. Betul? Itu sukses manusia. Itu baiknya manusia. Tapi baiknya menurut Tuhan belum tentu seperti itu. Tolong Bapak Ibu ingat, Tuhan ada bukan untuk menyenangkan manusia. Ingat itu. Jadi Tuhan itu ada dalam hidup kita bukan untuk menyenangkan saya. Tidak. Terbalik. Allah menciptakan manusia supaya menjadi alat di tangan Tuhan. Jadi bukan Allah menciptakan manusia supaya manusia memperalat Tuhan. Halo? Tidak. Karena Tuhan kalau mendengarkan semua doa, pening. You know pening? Saya ditanya, Romo sekarang tinggal di mana? Saya tinggal, panitia, ada yang mengingatkan saya timer kiper nggak? Berapa menit lagi? Ini yang di depan penjahat semuanya ini. 2 jam lagi gitu. Tolong ingatkan saya kalau 5 menit sebelum doa Angelus. Jam 12. Ya. Sekarang semuanya lihat jam saja ya. Kita tunggu sampai jam 12. Jadi perhatikan, saya itu harus sadar bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk Tuhan. Bukan Tuhan untuk saya. Untuk memuaskan saya. Untuk menyenangkan saya. Tidak. Di sini lihat, demi hal yang baik. Hal yang baik itu menurut Tuhan. Dan kita harus sadar, dari mana kita berbicara kalau kita berdoa. Kalau kita meminta hal yang baik, dari tempat mana kita berdoa? Apakah kita dari kesombongan? Kita lebih tahu hidup kita daripada Tuhan. Tolong.
Maka saya suka sedih kalau ada orang tua yang ngatur-ngatur anaknya. Karena kalau sudah kles, larinya kepada siapa? Pastor. Dalam keluarga itu aneh. Keluarga bermasalah, lari ke pastor. Keluarga enak, gak ngajak-ngajak pastor. Pernah suatu saat istri si ibu marah dengan anaknya. Anaknya pinter. Anaknya itu saking pinternya, dia mau masuk, kebetulan banyak di sini lukisan, seni rupa ITB. Dan ibunya ingin dia masuk kedokteran Unpad. Itu ngotot terus, kamu harus masuk kedokteran. Dokter itu, nak, kamu pinter, nanti kamu laku. Ma, saya ingin jadi seni rupawan, ma, saya suka ngelukis, ma. Halah, arep dadi opo kowe? Nanti kalau besar kamu ngelukis jalan raya kaya ngono. Di Indonesia itu belum jelas. Nggak, pokoknya saya mau ini. Lalu akhirnya datanglah kepada saya bertiga dengan suaminya. Baru datang ibu dengan anak ini langsung debat. Anaknya perempuan, rame. Dan saya lucu lihat bapaknya. Lalu saya tanya, lah pendapat bapak bagaimana? Itu lucu pendapat bapak. Ya bagaimana Tuhan saja. Terus saya tanya, bapak pernah tanya Tuhan? Belum. Lalu akhirnya saya ngomong begitu, setelah saya capek ngomong, apa yang terjadi? Ibunya ngotot, anaknya ngotot. Akhirnya saya bingung. Terus saya berkata apa? Yuk kita berdoa. Kebetulan di rumah retret saya itu ada ruang doa di bawah tanah. Dan di situ ada Yesus yang tanpa tangan. Dan di bawah tertulis, kamulah tanganku. Lalu ada tabernakel, kita berdoa. Terus saya berkata, Tuhan, saya bingung. Di dalam hati gak ngomong. Ibunya keras kepala, anaknya keras kepala, ibunya lebih keras lagi Tuhan. Silahkan Tuhan, apapun yang kau kehendaki, tunjukkan pada mereka. Lalu saya hanya puji-pujian, hanya bernyanyi. Sampai akhirnya satu titik saya berkata, lembutkan hati mereka Tuhan. Setelah selesai doa, kurang lebih 1/4 jam, tidak lama. Setelah itu, saya sukacita karena wajah ibunya mulai tersenyum. Wajah anaknya mulai tersenyum. Wah, mantap. Tuhan memang dahsyat, you know. Lalu kita duduk lagi. Bagaimana? Nah, Romo, setelah saya berdoa, Romo, si anaknya. Saya nanti kalau lulus SMA tetap mau masuk seni rupa ITB, Romo. Senyum saya yang tadinya lebar turun sedikit. Lalu saya pada ibu. Ibu, bagaimana dengan ibu, Bu? Ibu sudah mendengar tadi dari doa anak dan anak langsung ngomong begini. Ibu bagaimana? Romo, setelah saya berdoa dan merenungkan diri saya, merenungkan anak saya mengikuti kehendak Tuhan. Saya ingin anak saya menjadi dokter, Romo. Tapi Romo, saya akan menghargai keinginan anak saya. Kalau itu menjadi hal yang membahagiakan dia, ya biarlah, terjadilah. Jadi ibu lihat, keinginan dia tidak berubah. Benar atau tidak? Keinginan dia, tapi hati dia sudah mulai lembut. Itu yang penting. Keinginan saya itu tidak memberikan sesi di sini. Keinginan saya ke Surabaya ini rekreasi. Saya ke Surabaya dari tanggal 12 sampai 15 ini memberi 4 sesi. Apa ndak mencret aku ini? Semua berpikir saya ini hebat. Aku ki sopo, wong ireng ing mijen. Peteng neh gitu ya. Saya tidak bisa apa-apa.
Dan orang setelah ini banyak yang ngajak saya, Romo makan. Enak aja saya datang, bukan untuk sukacita di sini tahu. Saya jujur saja ke Surabaya penuh duka cita. Tapi akhirnya kalau Tuhan, kalau engkau mau saya mewartakan untuk orang Surabaya, ya sudah terjadilah. You know, lihat wajah saya. Keinginan saya rekreasi, hati saya hadir untuk mencintai Anda. Anda senang, saya tetap stres. Jadi perhatikan di sini bahwa doa itu bukan dari kesombongan, tetapi doa itu harus dari sikap kerendahan hati. Maka dari itu kerendahan hati adalah dasar doa. Kenapa? Karena kita tidak tahu sebenarnya apa sih yang harus kita doakan. Jangan-jangan salah. Jangan-jangan pada saat saya minta ini malah mencelakakan dia. Saya minta itu malah membuat dia menderita. Jadi perhatikan, kita itu hanya taunya sebatas pemikiran kita. Dan pikiran kita tuh pendek. Sedangkan Tuhan Allah memikirkan semesta. Tidak hanya ibu yang dipikirkan, tapi Tuhan juga memikirkan suami ibu. Tuhan pun memikirkan anak-anak ibu. Dan Tuhan pun memikirkan masa depan ibu. Keselamatan ibu. Jadi doa kita seringkalinya untuk diri sendiri. Jadi tadi doa, saya kan sekarang tugas di tebing tinggi. Lalu saya bukan Bukit Tinggi ya, kalau Bukit Tinggi itu Padang. Saya baru bertugas dari tahun lalu dan saya ditipu. Kenapa? Saya datang ke tebing tinggi, tidak ada tebing sama sekali. Semua datar dan panas sekali. Saya biasa tinggal di rumah retret di pegunungan dekat Lembang, sejuk sekali. Dan saya suka olahraga. Jadi di tebing tinggi tidak ada olahraga lagi. Karena duduk saja sudah keringetan. Lalu waktu saya di paroki, kami punya stasi 52 stasi. Kami harus naik motor ke beberapa tempat karena jalannya harus melalui hutan-hutan sawit. Sawit atau karet. Jadi suatu saat saya itu datang ke stasi. Jadi ada stasi yang kerjanya menyadap karet. Ada yang panen sawit dan juga ada yang sawah. Saya ke sawah, datang. Waktu itu sawahnya masih hijau, airnya menggenang. Lalu saya misa, di altar ada doa permohonan. Saya doakan, Tuhan dengarkanlah doa umat di tempat ini. Mereka memohon hujan, berikan air, supaya padi-padinya tumbuh baik. Kabulkanlah doa kami Tuhan. Amin, semua teriak amin. Setelah misa pertama, saya harus pergi kurang lebih 30 km ke stasi yang lain. Di sana sawahnya sudah menguning. Kurang lebih seminggu lagi mau dipanen. Saya masuk ke gereja, di stasi, di altarnya sudah ada doa. Saya doakan, Tuhan semoga tidak ada hujan. Supaya padi kami tidak rubuh dan panen kami gagal. Bapak Ibu, apa yang terjadi malamnya Tuhan datang pada saya dan minta Panadol. Jadi saya yakin di sini banyak romo saudara-saudara, banyak suster. Kalau romo-romo di sini bisa menghadirkan Tuhan di sini Surabaya, lalu Anda diberi kesempatan untuk memohon kepada Tuhan, saya yakin 100% besok Tuhan gantung diri. Awang 2000 yang datang permohonannya 10.000. Jadi lihat, doa kita selalu mengarah pada siapa? Gue. Untuk saya. Dan mari kita lihat di sini.
Di situ kita tidak rendah hati. Aduh, ini kenapa maju? Saya terlalu melihat ke atas. Doa merupakan ungkapan jiwa kita yang mengakui kebesaran Tuhan dan keterbatasan kita. Jadi doa itu harusnya bukan mengedepankan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena saya terbatas tadi. Mungkin bagi saya saat itu baik. Tapi untuk perjalanan yang panjang tidak baik. Seorang ibu meminta saya supaya anaknya punya jodoh. Mintanya kepada siapa lagi? Pastor. Lalu saya doakan, oke ibu, kita berdoa. Memang anaknya, maaf, anaknya sudah hampir di usia-usia yang rawan. Kalau perempuan udah 27, 30, itu kan sudah di sale di sini. Sale gitu. Diskon nih, diskon. Beli satu dapat dua gitu. Terus saya tanya, yang satu apa mbak? Penderitaan gitu. Lalu akhirnya dia datang kepada saya setelah saya doakan. Dia datang, hai syukur kepada Allah. Akhirnya doa. Dan mamanya senang. Doanya dikabulkan. Lalu datang, pastor. Mama pak saya udah datang ya. Ya kita udah lama gitu. Saya akhirnya mau nikah pastor. Oi good. Praise God. Terus saya tanya, gimana suami kamu? Dia cerita. Lalu kan saya namanya pastor harus menyelidiki. Menyelidiki yang harus diselidiki. Dan tidak perlu tahu apa yang harus tidak perlu tahu gitu ya. Lalu saya tanya, gimana laki-laki kamu? Pernah marah enggak? Pada saat saya tanya pernah marah, dia langsung ngomong, pastor itulah. Laki-laki saya itu emosional pastor. Kalau marah kadang memukul saya. Hai? Kata saya, loh. Atas memukul. Ya, tapi enggak apa-apa pastor. Orang setelahnya dia minta maaf kok pastor, minta maaf. Cuma satu kali. Ya, beberapa kali ngulang pastor. Woi, sudah gak jadi, putus. Enggak pastor, enggak apa-apa. Dia menerima saya kok pastor apa adanya. Menerima saya apa adanya. Ya namanya orang mau kawin memang harus menerima apa adanya. Enggak, dia spesial pastor. Enggak, saya bisa memaafkan kok pastor. Enggak. Jangan dengan dia. Saya doakan supaya putus. Pastor, jangan pastor, nanti mama sedih pastor. Enggak, ini enggak bener, enggak beres. Enggak mau pastor, dia menerima saya kok baik pastor. Lalu saya tuh kaget. Orang ini ngomong selalu menerima saya. Kan orang pacaran pasti selalu menerima toh. Lalu saya tanya, apa sih maksud? Non, kok selalu ngomong menerima? Lalu akhirnya si perempuan ini ngomong, pastor, maaf. Tapi jangan cerita-cerita mama ya pastor. Jadi saya tidak cerita mama, saya cerita orang lain. Dia ngomongnya jangan cerita mama, hello. Jadi saya pegang rahasia. Dan mamanya pasti tidak ada di sini. Saya sudah tidak gadis lagi pastor. Saya pernah berhubungan dengan pacar saya pertama. Dan pacar saya setelah kami pacaran pergi meninggalkan saya. Terus dan pacar ini sekarang dia sudah tahu juga pastor. Dan dia mau menerima saya apa adanya. Ya menerima tapi kamu tidak bisa dipukul. Tidak ada itu. Itu hebatnya perempuan. Dia ngomong apa? Ini yang mengagetkan saya. Tidak apa-apa pastor. Ini sebagai denda dosa saya. Dan tidak. Ini pikiran tidak benar. Maaf, mengapa tidak benar? Tuhan mengampuni Anda tidak butuh waktu. Sekejap saja Tuhan bisa mengampuni. Tapi yang paling sulit adalah apa? Saya mengampuni diri saya sendiri. Betul atau tidak? Tuhan mengampuni, selesai. Tapi saya harus menerima, saya sudah tidak gadis lagi. Itu berat bagi dia. Terus saya mengatakan, enggak, putus. Pastor berdoa.
bagi kamu. Dan dia akhirnya nangis. Dan dia putus. Mamanya datang. Karena setelah konsultasi putus. Anda tahu matanya itu hampir keluar, saudara-saudara. Saya dimarahin habis-habisan. Ini Romo macam apa? Kata saya. Ya macam gini, kata saya itu. Semua apa lagi, kata saya. Saya tidak mau cerita, karena tadi toh janji saya tidak akan cerita sama kamu. Kecuali kepada yang lain. Toh Anda juga tidak kenal dia. Lalu apa arti akhirnya mamanya jauh daripada saya. Tapi anak ini masih kontak kepada saya. Setahun masih belum dapat jodoh. Dia datang kepada saya, Romo sudah berdoa belum? Saya nggak dapat. Waktu itu saya masih muda. Saya berkata, jangan-jangan gue gantiin juga nih. Romo juga manusia. Tapi setelah melihat wanitanya, puhau isi Allah, puhau. Lalu akhirnya kita berdoa lagi. Jam 12 Pak. Oke. Kurang 5. Oh matur nuwun Pak. Kurang 5. Semua ngomong apa lagi sekarang? Lalu akhirnya tak lama 6 bulan kemudian dia mendapatkan pasangan yang baik sekali. Saya memberkati dia dan ibunya tersenyum pada saya. Kurang ajar gak wanita itu, lihat. Setelah melotot matanya keluar. Lihat, kalau pada saat itu ibu itu merasa bahwa doa yang paling baik adalah menikahkan dengan orang itu, apakah gak celaka anaknya? Benar atau tidak? Jadi Tuhan tahu bahwa kita terbatas pengetahuan kita. Maka bagaimana hidup doa Yesus? Bagaimana kalau kita melihat dasar doa Yesus kembali kepada Injil Matius? Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Yesus berkata, dia memberi yang baik kepada yang meminta kepadanya. Maka doa, kita bukan berdoa untuk mengubah keputusan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Maha Tahu. Dan dia juga maha sempurna. Doa menurut Santo Thomas Aquinas adalah apa? Untuk mempersiapkan sikap hati kita untuk menerima apa yang kita minta. Jadi kalau permohonan kita sesuai dengan kehendak Allah, maka yang kita minta selalu melahirkan rasa syukur. Jangan sampai Tuhan berikan rezeki, tiba-tiba dikasih 1 juta. Kok sakmene? Itu kurang ajar itu namanya. Pateni wae wong kaya ngene. Jadi doa itu supaya mempersiapkan orang supaya dia mengucap syukur. Gitu ya. Tuhan, berikanlah kesuksesan untuk acara kami. Loh, acaranya sukses bagus tapi kolektinya site. Itu harus rela. Gitu ya. Jadi perhatikan di sini dengan doa supaya apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita pun mensyukuri walaupun tidak sesuai dengan bayangan kita. Terjadi tapi tidak sesuai. Kan seringkali juga para gadis gitu yang mengatakan, Tuhan, atau laki-laki, Tuhan berikanlah saya pacar yang cantik jelita, pinter, menarik hati, dan diberi oleh Tuhan. Tapi petak di sini sedikit gitu ya. Lalu kita langsung adanya ini, diberinya ini, Tuhan, mbok ya jangan yang petak Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan sudah memberi. Jadi doa sekali lagi supaya hati kita sinkron sejalan dengan Tuhan. Maka yang kedua pun Santo Thomas Aquinas mengatakan, atau itu mempersiapkan hati, atau doa pun mengubah sikap hati kita supaya kalau tidak sesuai dengan apa yang kita minta, kita bisa menerima. Jadi doa sekali lagi tidak
mau merubah Tuhan. Justru Tuhan yang mengubah kita. Ini harus kita tekankan di dalam spiritualitas doa kita. Karena apa? Karena kita sekali lagi harus sadar. Anda lihat sebuah lagu judul bagus banget. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kita tuh jadi apa? Biji mata. Ada orang yang iseng nyulek matane. Nggak ada. Orang menjaga matanya sendiri. Kalau kita menjadi biji mata Tuhan, artinya apa? Kita dijaga, sungguh dijaga oleh Tuhan. Maka kalau kita tahu seperti itu, berarti apa? Tuhan akan menjaga kita. Disitulah mengapa doa-doa itu harus mengubah sikap hati kita. Maka Tuhan mengubah hati di dalam doa. Santo Thomas Aquinas berkata, dalam doa akal budi dan keinginan harus bekerja sama untuk menerima dan mengalami kehadiran Tuhan. Itu doa. Tapi masalahnya dalam doa seringkali tubuhnya di gereja, pikirannya kemana-mana. Bahkan kalau lihat pastornya khotbah, pura-pura mendengarkan. Padahal dia ngomong sendiri. Setelah ini kemana kita? Maunya kemana? Ke restoran itu. Ojo ning kono, ojo ning kono. Mahal. Ya ora apa-apa sih itu ya. Kok sing bayar sapa? Tubuhnya ada di gereja, pikirannya tidak ada di gereja, apalagi hatinya. Maka saya seringkali mengatakan, orang-orang Katolik itu seringkali mens sana in corpore sini. Jiwanya di restoran, tubuhnya di gereja. Itulah doa jadi tidak menyatukan. Hati-hati. Thomas Aquinas berkata, jiwa dan hati harus berada di hadirat Tuhan waktu kita berdoa. Oleh karena itu, jadi jika hati kita jauh dari Tuhan, maka kata-kata menjadi percuma. Maka orang berdoa, kalau cuma ngomong, Yesus berkata jangan bertele-tele. Kenapa? Karena dia tidak melibatkan hati. Maka doa yang begitu sederhana dari Bunda Maria adalah apa? Sebentar, ini kita Katolik atau bukan? Aku jadi bingung ini. Doa sederhana dari Bunda Maria yang selalu diucapkan itu apa sih? Jangan ngomong itu dulu. Bunda Maria tahu diri. Dia ngomong apa? Coba angkat tangan, saya beri salib dari Roma. Bapak duluan. Tepuk tangan untuk Bapak ini. Terima kasih Pak. Nanti salibnya saya kasih. Waktu kita bertemu di surga. Nanti langsung. Aku orang ngapusi. Betul Pak, saya senang apa? Aku ini hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Itu yang pentingnya. Jangan ngomong terjadilah padaku dulu. Enggak, saya menempatkan diri di depan Tuhan. Siapa? Aku ini hambamu Tuhan. Kenapa kalau itu dipotong hanya ngomong terjadilah padaku menurut perkataan. Saya juga Tuhan sebetulnya sih itu ya. Itu. Tidak, Maria tahu aku ini hamba Tuhan. Jadi dia nerima. Wong namanya hamba, kalau tuannya mau seperti apapun, nerimo ing pandum bahasa Jermannya. You know? You don't know? Apalagi gue. Jadi dia menerima dengan penuh kerendahan hati. Bukan menerima dengan kemarahan. Karena ada orang yang menerima kehendak Tuhan dengan kemarahan. Betul atau tidak? Ya sudahlah, terjadilah padaku menurut kehendakmu.
Tahu nggak menyakitkan Tuhan ini tuh? Gitu. Ini. Jadi Bunda Maria membuat sebuah doa yang tidak banyak kata-kata, tapi dia sungguh menempatkan dirinya di depan Tuhan. Maka di dalam katekismus mengatakan hanya berpikir tentang Tuhan tidak cukup. Kita harus memberikan hati kepada Tuhan di dalam doa kita. Nah, Bapak Ibu, seperti apa isi hati kita? Jadi kalau isi hati kita isinya cuma kurang, maka orang ini tidak akan pernah bisa bersyukur. Betul atau tidak? Ya. Kalau isi hatinya kurang ini kurang itu, maka dia selalu menuntut minta. Tetapi kalau orang yang hatinya penuh rasa syukur, ia akan mudah memberikan. Saya jamin, orang-orang yang bisa pelayanan adalah orang-orang yang punya rasa syukur. Karena kalau yang nggak punya rasa syukur, dia selalu mengatakan, aduh Romo maaf, nggak punya waktu Romo, masih sibuk Romo, masih ngurus anak, udah ngurus anak, ngurus suami. Wes, rawana waktu nih, entek. Yo, yang rawana waktu, duitnya wae, apa nek kui Romo. Nah, juga ada orang, saya itu kan sekarang sedang membuat gereja, membangun gereja. Memang kami itu stasi. Kalau kolekte paling tinggi, paling rendah 2.000. Paling tinggi ya 2.000. Jadi itu gereja saya jamin akan terbangun 30 tahun lagi. Maka saya kemana-mana salah satunya adalah untuk membangun gereja tersebut. Karena umatnya adalah petani sawit. Lalu beberapa kali saya ke Surabaya, bukan baru pertama kali. Saya ke Jakarta pernah. Lalu tiba-tiba ada seorang umat yang datang pada saya. Romo, doakan ya Romo. Kalau saya kaya Romo menang, saya kasih Romo duitnya Romo. Dan sampai sekarang orang itu tidak pernah memberi apa-apa. Apa yang saya mau katakan? Orang memberi itu harus keluar dari rasa syukur kepada Tuhan. Dan salah, saya ingat seorang spiritualis yang baik banget. Orang itu bisa bersyukur karena sesuatu yang baik dalam hidup dia. Betul atau tidak? Benar? Kok nggak ngomong semuanya sih? Bapak Ibu lapar? Sama. Kalau kita mendapatkan hal yang baik, kita mudah bersyukur. Benar atau tidak? Kalau udah bersyukur, hati kita bersuka cita. Benar atau tidak? Betul? Maaf, itu biasa saja. Itu biasa saja. Seorang spiritualis yang sangat sederhana, dia mengatakan apa? Orang harus bersyukur dulu, baru akan sukacita hatinya, dan yang hal baik akan muncul dalam hidup dia. Karena kalau dibalik saya bersyukur karena hal yang baik, nunggu hal yang baiknya lama. Betul atau tidak? Jadi kita harus menyiapkan hati kita dulu. Bersyukur dahulu, baru hati kita bersuka cita. Dan barulah hal yang baik akan muncul di dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, sebagai rasa syukur kepada Tuhan, kita bersama-sama akan berbagi sebelum saya meneruskan. Berbagi berkat dengan kolekte yang akan kita berikan. Kenapa wajah Anda menjadi pahit? Karena saya ingat sekali, kalau dengan anak muda, saya kan di rumah retret dengan anak muda. Lalu saya tanya, nah, apa yang paling menyenangkan di dalam perayaan Ekaristi? Bagian mana? Lalu anak-anak berkata, berkat penutup. Kenapa? Misa selesai. Lalu pada orang tua saya tanya, Bu, bagian perayaan Ekaristi mana yang membuat jengkel? Kolekte. Bapak Ibu, kalau melakukan hal yang menyenangkan dengan senang hati, itu biasa saja.
Tapi kalau melakukan dengan senang hati hal yang paling berat dalam hidup Anda, itulah anak-anak Tuhan. Selamat berderma.